Konnichiwa minasan, welcome again with Mr. K di sini. Munculnya chapter terbaru atau chapter 1089 ternyata membawa banyak pembahasan menarik. Dan salah satunya datang kembali dari Arthur the Library of O'Hara. Ya, saya kan gak ada habisnya. Arthur di salah satu video terbaru ya, dia mengungkapkan kalau dirinya akan menjelaskan ke kita semua bagaimana Enies Lobby terbentuk dan bagaimana hal itu menyebabkan pulau di dekatnya yaitu Water Seven tenggelam. Berkat menaiknya volume air laut sehingga Water Seven menjadi kota air yang kita kenal sampai detik ini. Bahkan gak cukup sampai di situ ya, video terbaru Arthur bakalan ikut menjelaskan mengapa malam hari tak pernah terlihat muncul di atas Enies Lobby ataupun Marijua. Termasuk misteri yang terungkap tentang apa yang ada di Enies Lobby sebelumnya hingga akhirnya Im Sama memutuskan untuk menghapusnya dari sejarah. Gimana? Pembahasannya cukup menyegarkan bukan? Nah, bagi kalian yang ngerti bahasa Inggris tinggal langsung mampir aja rek ke video yang berjudul The Origin of Enies Lobby Was Lost in Translation. Soalnya video kali ini ya, anggap aja semacam video remake buat teman-teman yang kesusahan buat ngerti tentang video terbarunya Arthur. Oh ya, sebelum Mr. K mulai, Mr. K ingetin ya, mau dibilang buat AdSense atau YouTuber tukang remake pun, Mr. K bodo amat. Tapi emang bener sih dapat AdSense. Pokoknya tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy ke kontennya G, let's go. Well, semua yang Arthur bakal jelasin ke depannya menurut dia ya bakalan melalui penerapan ilmu geologi yang sangat nyata. Tapi tenang rek, gak bakalan pusing kayak waktu kita belajar di sekolah dulu. Mr. K juga bolos ya dulu sih. Pasalnya semua hal ini tentu Arthur dapatin selama membaca chapter 1089 yang mana di salah satu momen melalui sebuah narasi kita mengetahui ya 6 hari setelah insiden menghilangnya kerajaan Lucia, bencana gempa terbesar yang pernah tercatat sepanjang sejarah One Piece terjadi. Dan hal itu menyebabkan tinggi permukaan air laut di seluruh dunia naik hingga setinggi 1 meter. Ya, sebuah peristiwa yang bahkan disebut sebagai anomali bahkan menurut ilmu geografi, di mana tak seorang pun bisa mengetahui dari mana titik gempa itu berasal. Namun, kita semua sebagai pembaca tentu mengetahui itu semua kan? Itu semua berkat serangan Mother Flame yang diperintahkan oleh Im Sama. Cukup dengan satu serangan doang, kerajaan Lucia menghilang dan menciptakan lubang besar di tempat kerajaan itu berasal. Wow, sebuah fenomena yang mungkin membuat kita semua kebingungan. Mengapa ketika sebuah lubang besar tercipta, bukannya air jadi turun jatuh ke bawah, akan tetapi kita malah diberi informasi kalau ketinggian air di seluruh dunia ya, maaf misteri koreksi, di seluruh lautan lah. Entah itu East Blue, West Blue, North Blue, South Blue, Grand Line hingga ke dunia baru, ketinggian di semua lautan naik hampir ke angka 1 meter. But menurut Arthur kita gak perlu pusing-pusing nyambungin sama ilmu pengetahuan sih, karena di One Piece sendiri sebenarnya kita pernah dikasih sebuah contoh di mana sebuah pulau pernah menjadi dampak dari kenaikan volume air sejak 800 tahun yang lalu, yang mana pulau itu kita ketahui sebagai Water Seven saat ini. Cuman yang menjadi cukup jengkel dan menimbulkan pertanyaan bagi Arthur ya, mengapa kenaikan air terjadi di sekitar Water Seven? Kenapa nggak di pulau-pulau lainnya? Soalnya ya kemungkinan besar berarti ya beberapa senturi yang lalu, mungkin saat era Void Century masih berlangsung, sebuah bencana gempa yang sama besarnya seperti yang baru kita pelajari di chapter 1089 pernah terjadi. Dan kejadian itu pastinya terjadi dekat dengan Water Seven kan? Sebuah lubang besar yang menjadi tanda dari gempa yang akan menyebabkan kenaikan volume air harusnya bisa ditemukan di sekitar Water Seven. Dan tentu saja tempat itu adalah Enies Lobby. Yap, siapa yang lupa dengan sebuah lubang besar yang pernah kita lihat di Enies Lobby? Lalu kita pun tahu kan seberapa dekatnya tempat itu dengan Water Seven dari perjalanan kru topi jerami selepas menyatakan perang ke pemerintahan dunia dengan membakar bendera mereka. Wow, keberadaan dari Enies Lobby emang masih menjadi teka-teki. Secara kita nggak pernah dikasih penjelasan tentang mengapa bisa terdapat sebuah lubang besar di tengahnya. Apalagi Arthur dibuat tambah curiga setelah kita gak pernah diperlihatin malam hari datang ke Enies Lobby. Bahkan menariknya, menurut Arthur ya, untuk mendeskripsikan lubang yang ada di Enies Lobby dan yang baru aja kita lihat di bekas kerajaan Lucia, keduanya dijelaskan menggunakan istilah yang sama dalam bahasa Jepang. Well, untuk menjelaskan kemiripan ini ya, bukannya hanya ada satu pemikiran yang masuk akal, di mana lubang di Enies Lobby pun berarti tercipta dari bekas tembakan Mother Flame.
Ya, buat yang bingung sampai sini ya dan mau protes bukannya Mother Flame baru aja tercipta di era Dr. Vegapunk. Tenang re, ikutin dulu aja videonya sampai selesai. Karena itu semua bakalan lanjut kok Mr. K bahas. Oke? Pokoknya menurut Arthur ya, berarti dulunya di bekas lubang Enies Lobby itu harusnya berdiri suatu tempat yang sampai harus dimusnahkan oleh Im-sama. Menggunakan senjata original dari Mother Flame, bukan yang baru aja dikembangkan kembali oleh Dr. Vegapunk baru-baru ini. Lalu pertanyaannya ya, tempat apa sebenarnya yang berada di bekas Enies Lobby itu sehingga Im-sama sendiri harus menghapuskan keberadaannya dari sono? Ya, gak ada yang tahu akan hal itu, tapi menurut Arthur ya, hal ini berhubungan dengan fakta kalau Enies Lobby dikenal sebagai Fuyajimam yang berarti sebuah pulau yang tidak mengenal malam atau tempat yang selalu siang di mana cahaya matahari selalu terlihat menyinari. Sebuah fenomena yang bahkan sampai hari ini pun belum dijelasin mengapa bisa terdapat suatu pulau yang selalu tersinari matahari. Padahal harusnya ya, jika melihat dari perputaran garis waktu yang berlalu, seharusnya mustahil bagi cahaya matahari bisa muncul di sana. Mungkinkah fenomena ini berhubungan dengan sebuah sumber daya yang pernah dibahas oleh Vegapunk Lilith, di mana seperti yang kita tahu kan, kalau Dr. Vegapunk dan semua koloniannya masih mencari api yang tidak akan bisa padam. Karena jika saja hal itu bisa ditemukan seperti yang mereka bahas pada chapter 1065, maka Lilith pun berkata kalau mereka bisa menciptakan matahari. Jadi maksud dari matahari yang bisa mereka ciptakan, mungkinkah hal ini yang menjadi penyebab mengapa suatu pulau bisa terlihat selalu disinari cahaya matahari? Karena pulau itu sudah memiliki mataharinya sendiri. Karena kalau kalian tahu ya, bukan hanya Enies Lobby saja yang selalu diterangi cahaya, bahkan Marijua pun kalau kalian sadari selalu menjadi tempat yang terlihat tersinari oleh cahaya matahari. Wow, sedikit kita hubungkan nih sama episode One Piece 1071 yang memperlihatkan Gear 5 dari Luffy. Padahal di situ kita tahu kan, momen kebangkitan Luffy itu terjadi di malam hari. Namun ketika Momon berpindah ke Marijua, betapa terangnya pulau tersebut hingga kita pun tahu kalau gak mungkin malam sedang terjadi di sana. Wow, ini memang harus kita double check sih. Apakah benar Marijua tidak pernah diperlihatin kedatangan malam hari? Soalnya menarik ya, menurut Arthur kalau kita tarik ke belakang jauh sebelum Marijua berdiri di atas Red Line, seperti yang kita tahu kan, tempat itu terlebih dahulu dikenal sebagai The God Country atau negeri para dewa, yang ditempati oleh ras Lunarian yang sangat terkenal di masa lalu. Tapi menurut Arthur, semua teka-teki ini bahkan kemungkinan bisa dicari dari nama pulaunya itu sendiri. Karena apakah ada yang tahu arti dari nama Enies Lobby, bahkan dalam bahasa apapun lah? Ya, meski beberapa teori emang pernah mencoba menjelaskannya, kayak misal teori Denies Lobby yang berarti tidak dapat dimasuki, dimana teori ini menghubungkan tentang pulau Enies Lobby yang gak bisa dimasuki oleh siapapun karena terdapat jalan menuju pulau terakhir atau Lovedale. Cuman menurut Arthur ya, lubang besar yang terdapat di Enies Lobby itu ya, entah kenapa tak terasa seperti sebuah jalan menuju sebuah tempat. Melainkan menurutnya, lubang itu hanyalah dampak dari suatu serangan yang kita duga sebagai the original Mother Flame. Bahkan lebih lanjut, Arthur pun pada akhirnya mencoba memecahkan tentang apa sebenarnya arti dibalik nama pulau Enies Lobby. Yang mana akhirnya Arthur menemukan di Yunani kuno atau Ancient Greek yang juga banyak referensi dari Ancient Weapon diambil. Di sana kata Enies bisa diartikan atau dibaca sebagai ships atau kapal. Sehingga kata Enies Lobby menurut Arthur mungkin berarti Lobby of the Ships atau yang memiliki padanan kata shipyard kalau dalam bahasa Inggris dan galangan kapal kalau dalam bahasa kita. Ya, kalau kalian masih bingung, anggap aja ini mirip sama Galila Company yang pernah kita lihat di Water 7, di mana tempat itu diisi oleh sangat banyak kapal. Karena bahkan Arthur sendiri langsung teringat oleh Water 7, di mana lokasi Enies Lobby yang dekat dengan mereka tentu membuat semua ini menjadi sangat masuk akal. Di mana ya, Enies Lobby dulunya merupakan tempat kapal-kapal berdiam, diperbaiki dan dirakit. Atau bahkan ke penelitian kapal yang pada akhirnya menjadi sebuah senjata kuno yang mana dengan bantuan energi yang sudah bisa mengimbangi matahari. Hal ini tentu mungkin terjadi dan hal itu pula lah yang menyebabkan atau menjelaskan mengapa pada akhirnya Im-sama sampai harus melenyapkan tempat itu dari sejarah. Terus pertanyaan lain yang muncul menurut Arthur setelah melihat lubang di Enies Lobby adalah, lubang itu seperti sebuah lubang yang sudah lama tercipta, berbeda dengan apa yang baru aja kita lihat di bekas kerajaan Lulusia Kingdom.
Makanya sangat mungkin kalau lubang di Enies Lobby muncul di era Void Century. Dan salah satu argumen pendukungnya yaitu bagaimana gempa yang tercipta setelah tembakan Mother Flame ke kerajaan Lulusia Kingdom. Di situ kita tahu kan kalau gempa tersebut dianggap sebagai gempa terbesar sepanjang sejarah. Sehingga kalau memang benar lubang yang tercipta di Enies Lobby berkat insiden yang serupa, maka hal itu harusnya terjadi di era Void Century, di mana di masa itulah sejarah dihilangkan. Soalnya dari apa yang Ivankov katakan saat sedang rapat dengan Sabo dan Dragon, Ivankov sudah mengira kalau senjata yang digunakan untuk bisa menghilangkan sebuah kerajaan dalam waktu yang singkat. Ya, kemungkinan besar senjata itu harusnya senjata kuno. Dan melihat dua senjata kuno Pluton dan Poseidon yang kondisinya kita ketahui, maka sudah bisa kita tebak kalau semua ini adalah perbuatan dari senjata kuno Uranus. Wow, sampai sini mungkin sebagian orang kebingungan kenapa itu semua bisa dikaitkan dengan Uranus. Padahal Vegapunk lah yang emang dianggap bisa membuat Mother Flame. And uniknya hal ini kemudian terpecahkan ketika chapter 1089 keluar, dimana di situ ya kita tahu kan kalau salah satu tetua Gorosei berbicara ke York kalau mereka ingin memperbanyak Mother Flame. Menurut Arthur, kata yang digunakan pada percakapan York dengan Gorosei itu tidak menandakan kalau maksudnya Gorosei ingin membuat senjata Mother Flame lebih banyak, melainkan ya mereka berkata secara gak langsung ya kalau Mother Flame itu seperti senjata sekali pakai. Simpelnya, Arthur mengibaratkan layaknya sebuah kapal yang bisa menembakkan bom, di mana kapalnya itu dianggap sebagai Uranus, sedangkan bomnya itu sendiri ialah Mother Flame. Sebenarnya apa yang selama ini dikembangkan oleh Dr. Vegapunk menurut Arthur bukanlah senjata kuno, melainkan dia hanya mengembangkan peluru untuk digunakan oleh Im Sama yang akan memerintahkan Uranus untuk menembakkannya. Wow, kalau emang hal ini yang sebenarnya terjadi, secara gak langsung apa yang dikatakan oleh Dragon ketika mendengarkan kalau senjata Mother Flame dibuat oleh temannya itu jadi masuk akal. Karena menurut Dragon ya, Dr. Vegapunk gak mungkin membuat senjata pemusnah massal. Sehingga masuk akal dengan apa yang dijelaskan oleh Arthur kalau emang pada kenyataannya Dr. Vegapunk bukanlah orang yang membuat Uranus. Lalu sedikit kembali ke momen York yang berkata tentang jangan menyentuh laboratorium yang ada di Pulau Egghead. Secara tempat itu jadi tempat sumber daya untuk membuat Mother Flame. Arthur menemukannya kalau kanji yang digunakan ialah Yugoro atau yang berarti Fusion Furnace, semacam alat untuk pembakaran. Yang ini berhubungan dengan fusion reaktor atau tenaga fusi yang merupakan pengambil energi. Simpelnya, listrik dari sebuah reaksi fusi nuklir. Yang udah nonton Oppenheimer pasti paham lah. Singkatnya ya, menurut Arthur, Mother Flame dibuat melalui fusi nuklir dan hal ini pula yang berhubungan dengan impian dari Dr. Vegapunk, di mana dia ingin menciptakan sumber energi tak terbatas yang sama seperti yang sedang coba ditemukan di dunia kita. Wah, gimana? Menarik sekali kan pembahasan terbaru dari Arthur The Library of Ohara ini. Mulai dari matahari buatan dan sumber energi yang sedang coba dikembangin di dunia One Piece hingga akhirnya terhubung ke sebuah senjata kuno yang ternyata membutuhkan peluru untuk menggunakannya. Dan peluru itu tak lain adalah Mother Flame yang udah berhasil dikembangin dan dibuat ulang oleh sang ilmuwan jenius Dr. Vegapunk. Kalau kalian masih kurang paham, ya sabar pas Mr. live stream, oke? Kita ambil kekocakannya. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten kali ini. Terima kasih tuh Arthur, dan terima kasih buat kalian yang udah bersedia untuk like, oke? So, thank you BTW, see you next time. Aditya Karimelo, stay safe everyone, salam